Chapter 2001. Yang Chen berpikir keras tentang apa perbedaan antara gua abadi dan dunia. Gong Xunling di sebelahnya juga sama, tetapi mereka berdua memikirkannya. Paling-paling, mereka hanya bisa memikirkan beberapa kesengsaraan surgawi dan penghalang antara dua dunia, tetapi ini jelas tidak cukup menurut kakak Li Cheng. Apa perbedaan intinya? Ada waktunya sendiri dan ruangnya sendiri. Yang Chen memberikan jawaban ini setelah berpikir lama, karena takut Gong Xunling tidak mengerti, dia juga menambahkan penjelasan, waktu independen dan ruang independen. Gong Xunling juga orang yang cerdas, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Yang Chen dengan kemandirian. Sekarang, semua gua abadi, meskipun ruangnya tidak harus berada di dunia asli, tetapi waktu tidak dapat lepas dari pengaruh dunia asli. Itu hanya dapat disinkronkan dengan dunia asli. Tidak ada waktu yang independen, mungkin itu adalah celah bahwa gua abadi tidak dapat menjadi dunia. Yang Chen dan Gong Xunling mengalihkan pandangan mereka ke Li Cheng, menunggu keputusannya. Sangat dekat, Li Cheng mengangguk, cukup puas dengan jawaban yang diberikan Yang Chen, tetapi dia melanjutkan, masih sedikit, hanya sedikit, mari kita coba lagi. Dengan waktu dan ruang yang independen dan berbeda dari dunia asli, apalagi yang kurang? Sementara Yang Chen memeras otaknya di sini, Gao Yue dan wanita lainnya perlahan-lahan mengepung mereka. Hanya saja ada masalah kecil, Yang Chen sendiri tidak menyadarinya. Sudah 2 hari berlalu. Dalam 2 hari ini, Gao Yue dan yang lainnya datang untuk melayani Li Cheng, tetapi di bawah sinyal Li Cheng, mereka tidak mengganggu Yang Chen dan Gong Xunling. Apa itu kesengsaraan surgawi? Pikirkan baik-baik, Li Cheng mengingatkan mereka sampai batas tertentu. Terkadang, bukan cara terbaik untuk langsung memberitahu jawaban saat menghadapi masalah. Akan lebih bijaksana jika membimbing pihak lain untuk menemukan jawabannya sendiri. Li Cheng sedang melakukan ini sekarang, apa inti dari kesengsaraan surgawi? Inti dari kesengsaraan surgawi, bukan hanya Yang Chen yang memikirkannya, bahkan para gadis pun diam-diam memikirkannya. Setelah mencapai tingkat tertentu, kesengsaraan surgawi akan turun secara alami. Kecuali seseorang menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kultivasinya dan menipu surga, kesengsaraan surgawi tidak akan turun. Namun mengapa kesengsaraan surgawi akan turun? Jika dia tidak mengerti masalah ini, dia mungkin tidak akan mampu menyentuh hakikat dunia. Saya mengerti. Ketika Yang Chen memikirkan semua hal yang berkaitan dengannya dalam benaknya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia langsung berseru, itu aturan, aturan. Dunia butuh aturannya sendiri. Perkataan Yang Chen membuat para wanita itu mengerti banyak hal, dan mereka segera menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang telah membingungkan mereka. Semua wanita tampaknya merasakan kabut tak kasat mata yang menghalangi pandangan mereka tiba-tiba sirna, pikiran mereka pun menjadi jernih, dan kemudian pengembangan kesadaran spiritual mereka pun tiba-tiba meningkat. Tepat di depan Yang Chen dan Li Cheng, semua wanita di Istana Naga memiliki basis kultivasi kesadaran spiritual yang meningkat hingga tingkat kecil. Yang anehnya adalah Yang Chen, yang benar-benar mengemukakan jawaban ini, tidak berubah. Hal ini membuat rata-rata kultivasi kesadaran spiritual para dewi lebih tinggi dari Yang Chen dengan satu alam kecil, mencapai tingkat ketiga alam abadi Suan. Zhou Xianying telah lama mencapai tingkat ketiga alam abadi Suan, dan sekarang dia telah mencapai tingkat keempat alam abadi Suan. Akhirnya, aku sudah menyentuh batasnya. Li Cheng mengangguk puas di sampingnya, kau benar, begitulah aturannya. Dunia seharusnya memiliki aturannya sendiri yang independen, dan tidak terikat pada dunia saat ini. Selama ada aturan, kesengsaraan surgawi sangat sederhana. Kakak, berapa banyak roh artefak yang ada di peta geografis pegunungan dan sungai? Yang Chen akhirnya menyentuh tepi jurang, dan hatinya sangat gembira. Namun, dia masih memikirkan masalah lain dan bertanya lagi pada Li Cheng. 3. Li Cheng menjawab dengan yakin. Mungkinkah Raja Naga Tua ingin ketiga roh artefak masing-masing mengambil alih satu wilayah? Yang Chen segera menemukan misteri itu dengan tajam, peta geografis pegunungan dan sungai itu seperti dunia fana, dunia spiritual, dan dunia abadi. Dia ingin menyempurnakannya menjadi 3 alam. Melihat situasi saat ini, Raja Naga Tua memang punya niat seperti itu. Li Cheng mengangguk dan berkata dengan menyesal, sayangnya, dia gagal. Gagal, Yang Chen dan gadis-gadis itu merasa sedikit kasihan. Yang Chen lebih peduli tentang apakah ada peluang untuk memperbaiki peta geografis sungai pegunungan Gong Xunling. Ini adalah peristiwa besar yang menyangkut prestasi masa depan istrinya, lalu, apakah Ahling masih punya kesempatan? Dia langsung bertanya apakah ada peluang, karena Yang Chen ingat betul saat pertama kali bertanya kepada kakak Li Cheng tentang peta geografis pegunungan dan sungai, kakak Li Cheng berkata untuk melihat berapa harga yang bersedia mereka bayar, itu menandakan ada kemungkinan berhasil. Masih kalimat yang sama, tergantung pada harga yang bersedia Anda bayar. Li Cheng menatap Yang Chen dan menjawab dengan jujur, tidak semudah itu untuk membentuk duniamu sendiri. Apa yang kalian ingin kami lakukan? Yang Chen bahkan tidak perlu menjawab pertanyaan apakah mereka bersedia membayar harganya dan langsung bertanya kepada Li Cheng apa yang harus dilakukan. 3 roh naga tidak dapat sepenuhnya memahami aturan 3 alam, sehingga mereka tidak dapat menciptakan ketertiban yang cukup untuk menjaga dao surgawi. Li Cheng segera menjelaskan alasan kegagalan roh naga, ada roh artefak, tetapi mereka tidak dapat mempertahankan operasi normal dunia. Jadi, peta geografis sungai gunung hanya dapat dibiarkan membusuk di brankas harta karun ras naga. Menjaga dao surgawi, aturan 3 alam. Yang Chen merenungkan 2 kata ini dan berpikir keras. Gong Xunling tidak berbicara lagi. Dia hanya menatap suaminya dengan cemas. Jika Li Cheng mengatakan harganya terlalu tinggi, dia akan segera menghentikannya. Raja Naga Tua menciptakan peta geografis pegunungan dan sungai untuk alasan yang egois. Li Cheng melanjutkan, ia ingin menciptakan dunia di mana ras naga adalah satu-satunya penguasa. Sayangnya, dia lupa satu hal, dao surgawi tidak berperasaan. Dengan keegoisan,
Anda akan mengabaikan beberapa aturan, dan jika Anda melanggar aturan tersebut, Anda hanya akan gagal. Seperti kata pepatah, ketika hati manusia bergerak, langit dan bumi mengetahuinya. Jika kebaikan dan kejahatan tidak dibalas, pasti ada keegoisan di alam semesta. Jika Anda memiliki pikiran yang egois, Anda masih ingin mengendalikan dao surgawi. Li Cheng menggelengkan kepalanya dengan sangat lugas, sudah merupakan suatu keberuntungan besar bahwa peta geografis pegunungan dan sungai tidak langsung menjadi sia-sia. Jika kebaikan dan kejahatan tidak dibalas, pasti ada keegoisan di alam semesta. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen dan para gadis mendengar kata-kata yang begitu lugas namun memekakkan telinga. Seolah-olah itu adalah hukum langit dan bumi, tetapi juga sangat membingungkan. Karena kebaikan dan kejahatan akan dibalas, mengapa para kultivator sekte iblis juga bisa melewati kesengsaraan dan naik ke surga? Yang Chen tidak mengerti. Ini adalah hal tingkat tinggi yang belum pernah dia temui dalam kehidupan sebelumnya. Sekarang kakak Li Cheng ada di depannya, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk memahaminya, dia akan menjadi orang paling bodoh di dunia. Yang Chen sama sekali tidak khawatir bahwa Lady Fang Hua dan kelompok pelayan juga akan menanyakan pertanyaan ini. Karena mereka semua telah melalui kesengsaraan dan naik ke surga, itu berarti tidak ada masalah dengan mereka. Dia hanya ingin tahu alasan di baliknya, bukan untuk menyangkal kultivasi mereka. Chapter 2002, Li Cheng menjawab semua pertanyaan Yang Chen, tidak peduli seberapa keterlaluannya pertanyaan itu. Segera, keluarga Yang Chen memahami kebenarannya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki dua sisi, dan kultivasi tidak terkecuali. Di permukaan, Taoisme membimbing orang untuk berbuat baik, sedangkan sekte iblis penuh dengan kejahatan. Jelas siapa yang baik dan siapa yang jahat. Sayangnya, pada hakikat bukan itu yang terjadi. Orang-orang Taoisme belum tentu baik, dan orang-orang sekte iblis belum tentu jahat. Hal yang sama berlaku untuk klan iblis. Setidaknya, Yang Chen sangat jelas tentang ini. Yang Lan adalah murid sekte Xuantian, sekte pertama Taoisme, tapi dia bukanlah orang baik. Dengan kata sederhana, metode kultivasi Taoisme adalah menyerap dan menggunakan kebenaran antara langit dan bumi. Kemudian, metode kultivasi sekte iblis adalah menyerap kekotoran antara langit dan bumi dan kebenaran, sehingga dunia dapat menjaga keseimbangan. Inilah dao surgawi. Adapun kesengsaraan surgawi, itu adalah cara penghakiman dao surgawi. Selain kultivasi seseorang, ada hal-hal lain yang lebih misterius dan tak terlukiskan. Terkadang, mengandalkan kultivasi tirani saja tidak serta-merta berarti seseorang dapat selamat dari kesengsaraan surgawi. Pada titik ini, bahkan pemahaman awal Yang Chen salah. Dia hanya mengatakan bahwa secara umum tidak ada masalah besar. Tetapi, saya telah melihat banyak kultivator yang membunuh orang, dan mereka semua berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Apakah begitu mudah untuk melepaskan kesengsaraan surgawi? Yang Chen bertanya dengan tidak jelas. Lebih baik mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung. Bagaimana kamu tahu dia membunuh orang baik? Bukankah membunuh orang jahat juga merupakan suatu hal yang sangat berjasa? Li Cheng segera mengajukan pertanyaan sebagai balasan. Tetapi beberapa iblis tua membunuh orang-orang biasa di dunia fana. Meskipun ada orang jahat di antara mereka, masih banyak orang baik di dunia ini, kan? Iblis tua dalam perkataan Yang Chen tentu saja merujuk pada iblis tua Yi di kehidupan sebelumnya. Dia adalah iblis sungguhan yang membunuh orang. Bahkan dia bisa melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke alam abadi. Karma baik dan jahat ini terdengar seperti lelucon. Orang baik di antara orang biasa. Li Cheng langsung tertawa. Orang baik tidak tumbuh besar dengan memakan batu, kan? Mereka juga perlu makan makanan, makan daging, dan minum air untuk hidup. Bagaimana dengan makanannya? Bagaimana dengan mangsanya? Beranikah Anda mengatakan bahwa setiap orang baik adalah benar-benar orang baik di mata dao surgawi? Anda pikir dia orang baik karena dari sudut pandang umat manusia, Anda berpikir bahwa beberapa hal masuk akal. Namun, dao surgawi berbeda, dao surgawi tidak menilai baik dan jahat dari sudut pandang umat manusia. Meskipun standar baik dan jahat umat manusia sebagian besar sejalan dengan dao agung alam, masih ada beberapa perbedaan. Tahukah kamu mengapa roh naga di peta geografis gunung sungai gagal? Itulah sebabnya, Li Cheng melihat Yang Chen tengah berpikir keras dan segera mengemukakan, keegoisan mereka juga berasal dari sudut pandang ras naga itu sendiri untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, jadi secara alami hal itu tidak ditoleransi oleh dao surgawi. Kalau kalian punya pemikiran yang sama, peta geografis pegunungan dan sungai ini, Ahling jujur saja akan menjadi peta susunannya, jangan pikirkan yang lain-lain. Kata-kata ini membuat Yang Chen tiba-tiba merasa tercerahkan. Banyak hal yang tidak dapat dia pahami di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Begitu rintangan di hatinya sirna, kultivasi indera spiritual Yang Chen segera mulai melambung tinggi, dan dalam waktu singkat, ia langsung melesat ke puncak tahap abadi Xuan. Melintasi 7 alam kecil, hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran Dewa Emas. Kakak, jika kamu ingin dunia peta geografis gunung dan sungai terbentuk, berapa harga yang perlu kamu bayar? Ketika semuanya stabil, Yang Chen bertanya lagi dengan serius. Diperlukan roh alat yang dapat memahami dao surgawi dengan benar dan dapat menekan 3 roh naga. Li Cheng tidak membuatnya terus menebak, kali ini dia langsung berkata, tentu saja, jika kau hanya menginginkan dunia sebesar 3 gua abadi, itu tidak masalah. Jika ingin menggabungkan 2 dunia, roh alat ini harus mampu menahan kekuatan spiritual yang kacau dan ki iblis yang membuat orang gila. Yang terakhir ini sangat kritis, jika tidak dapat ditanggung, peta geografis sungai pegunungan bisa jadi akan pecah. Menanggungnya, Yang Chen bertanya dengan bingung, roh alat tidak memiliki tubuh fisik, bukankah itu kemampuan peta geografis gunung dan sungai itu sendiri? Kekuatan spiritual biasa, peta geografis pegunungan dan sungai dapat menahannya tanpa batas.
Li Cheng menjelaskan, namun, kekuatan spiritual yang kacau dan ki iblis sangat merepotkan. Pertama-tama, roh perkakas harus mampu meluruskan kekuatan spiritual yang kacau dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual yang normal. Roh perkakas ini harus menguasai semua jenis kekuatan spiritual 5 elemen yin dan yang. Ketika Li Cheng berbicara, dia menatap langsung ke mata Yang Chen. Ketika para wanita mendengarkan kata-kata ini, semakin mereka mendengarkan, semakin mereka merasa bahwa roh alat ini benar-benar tidak mudah, dan makna kata-kata kakak Li Cheng sebenarnya samar-samar menunjuk ke Yang Chen. Terampil dalam semua jenis kekuatan roh 5 elemen yin dan yang, selain Yang Chen sendiri, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mungkinkah kakak Li Cheng bermaksud membiarkan Yang Chen secara pribadi menjadi roh alat ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak heran dia terus bertanya apakah dia bersedia membayar harganya di awal. Jika demikian halnya, apalagi para wanita, Gong Sunling pasti tidak akan membiarkan suaminya melakukan hal seperti itu. Kedua, Ki Iblis dan Ki Iblis sangat sulit untuk dihadapi. Saya pikir Anda telah merasakan sendiri kekuatan Ki Iblis. Ki Iblis dapat membuat ras monster meningkatkan kultivasi mereka dengan gila-gilaan, tetapi begitu mereka tidak dapat mengendalikan pertumbuhan kultivasi mereka dan menembus batas mereka, mereka akan menjadi monster yang gila. Li Cheng mengabaikan wanita-wanita itu dan melanjutkan, roh alat itu sendiri juga perlu memiliki tekad dan daya tahan yang kuat untuk menahan Ki Iblis dan Ki Iblis ini. Senyum muncul di wajah Yang Chen saat dia mendengarkannya, dan semua wanita merasakan firasat buruk di hati mereka. Namun saat ini, Yang Chen tidak berbicara, dan tidak ada wanita yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa melihat Gao Yue untuk meminta bantuan. Gao Yue adalah istri pertama dan guru Yang Chen. Mungkin Yang Chen akan mendengarkan kata-katanya. Tentu saja ini bukan apa-apa. Li Cheng selesai berbicara dan mengganti topik pembicaraan, yang terpenting adalah roh alat itu harus benar-benar memahami Dao Surgawi, menggunakan penilaian, mampu menyesuaikan segalanya di peta geografis gunung dan sungai, dan membiarkan dunia berjalan normal. Melihat Yang Chen tersenyum, Li Cheng juga tersenyum. Keduanya tampak saling memahami. Setelah tertawa sebentar, Yang Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata dengan jujur, berikan padaku, kakak. Apa? Tanya Li Cheng, berpura-pura bingung. Peraturan Dao Surgawi. Yang Chen sama sekali tidak merasa malu untuk meminta sesuatu dari orang lain. Dia sangat sombong, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Suamiku, kau tidak bisa. Gao Yue akhirnya menghentikannya. Dengan dia yang memimpin, para wanita lainnya mengikuti satu demi satu. Untuk sementara, semuanya kacau. Apa yang Anda takutkan? Yang Chen tersenyum dan berkata kepada para wanita itu, kalian telah lupa bahwa teknik indera ilahi yang dikultivasikan suami akan membagi indera ilahinya setelah mencapai tingkat tertentu. Kalau aku tak dapat menemukan tubuh yang cocok, aku hanya dapat berhenti di alam tertentu. Saudara Li sedang membimbingku dalam kultivasiku. Ketika para wanita mendengar ini, air mata mereka berubah menjadi tawa. Di masa lalu, Yang Chen melakukan kultivasi ganda dengan para dewi karena alasan ini, yaitu untuk menurunkan indera keilahiannya sendiri. Baru saja mereka terlalu sibuk dan benar-benar lupa akan ciri-ciri kultivasi indera ketuhanan suami, dan membiarkan saudara Li Cheng melihat lelucon. Chapter 2003. Dalam sekejap, semua mata indah itu tertuju pada Li Cheng, seolah memberi tekanan agar Li Cheng bergegas mengeluarkan barang-barang yang telah disiapkannya untuk suaminya. Kultivasi dan pengetahuanmu saat ini tidak cukup untuk memahami jalan surga. Li Cheng sama sekali tidak takut untuk memukul Yang Chen, dan berkata langsung, jadi, jika kamu ingin menyentuh ujung jalan surga, sebaiknya kamu meningkatkan kultivasimu. Jika hal ini dikatakan oleh orang lain, mungkin membuat orang merasa tidak yakin. Tetapi ketika saudara Li Cheng mengatakannya, Yang Chen sama sekali tidak memperlihatkan ekspresi tidak yakin, dan dia sungguh-sungguh yakin. Li Cheng memiliki prestise seperti itu di benak Yang Chen. Li Cheng berkata kalau kultivasi Yang Chen tidak cukup, maka itu pasti kultivasi Yang Chen tidak cukup. Mudah dipahami bahwa konsep menguasai jalan surga tidak terdengar begitu sederhana. Yang Chen hanya seorang manusia abadi, dan dia tidak bisa disebut master dimanapun. Untungnya, Yang Chen sekarang dapat meningkatkan kultivasinya dengan bebas. Dipercayai bahwa ketika Yang Chen menyerap semua benih api, akan ada perubahan besar. Selama bertahun-tahun, Li Cheng telah pergi ke banyak tempat, dan dia tampak sedikit lelah, jadi dia langsung tinggal di tempat Yang Chen. Keluarga Yang Chen sangat gembira. Mereka tidak hanya menyiapkan kamar terbaik di Istana Naga, tetapi semua orang juga melayani mereka dengan penuh perhatian. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan bertanya kepada kakak Li Cheng tentang beberapa hal tentang kultivasi atau hal-hal lainnya, dan kakak Li Cheng meminta nasihat dari keluarga Yang Chen, dia juga sangat berhati-hati. Tampaknya tidak ada yang dapat membingungkannya. Setelah menangani beberapa urusan sekte, Yang Chen juga menenangkan diri dan berkonsentrasi pada kultivasi. Lucu juga kalau dikatakan urusan sekte yang ditanganinya hanya untuk menolak beberapa wanita cantik yang dikirim oleh sekte iblis, klan iblis, dan aliansi penggarap jahat. Sejak terakhir kali Istana Naga Kayu Yang Chen diduduki di medan perang aliansi Tiga Sungai, semua pihak tampaknya memiliki niat untuk menang atas Yang Chen. Beberapa kultivator wanita telah menunggu Yang Chen di Istana Cunyang selama beberapa tahun. Tentu saja, Yang Chen tidak punya pikiran lain sekarang, jadi dia memberi semua orang jawaban yang sangat pasti. Setidaknya, saat Yang Chen berada di alam spiritual, dia akan menjaga komunikasi baik dengan semua pihak, tetapi tidak perlu ada aliansi pernikahan. Karena itu, Yang Chen pun diolok-olok oleh para gadis, dengan bercanda bahwa ia harus mencarikan beberapa saudara perempuan lagi untuk mereka. Lagi pula, sekarang mereka sudah tidak tahan lagi dengan suami mereka sendiri. Yang Chen telah menemukan solusi untuk masalah ini.
Berdasarkan atribut kultivasi masing-masing orang yang berbeda, setelah merujuk pada beberapa teknik kultivasi ganda, ia mengeluarkan teknik kultivasi ganda untuk masing-masing dari 5 elemen. Setelah berkonsultasi dengan kakak Li Cheng, dia akhirnya memastikan versi finalnya. Sejak awal kultivasi ulang Yang Chen hingga saat ini, para wanita paling-paling hanya menikmati kegembiraan menjadi suami istri dengan Yang Chen, tetapi mereka tidak pernah berkultivasi ganda. Semua orang juga tahu alasannya. Sekarang Yang Chen akhirnya mengeluarkan metode kultivasi ganda yang sebenarnya, para wanita secara alami diam-diam senang, dan mereka semua mempelajarinya dengan saksama. Untuk hal semacam ini, kakak Gao Yue tentu saja berada di garis terdepan. Di bawah bimbingan Yang Chen, Gao Yue dengan cepat menguasai metode kultivasi ganda yang baru ini. Setelah beberapa kali, dia bekerja sama dengan Yang Chen. Setelah beberapa kali berkultivasi, Gao Yue tiba-tiba merasakan pengalaman kultivasi yang sangat berbeda dari masa lalu. Belum lagi hal lainnya, hanya efisiensi kultivasinya saja yang membuat Gao Yue merasa sedikit luar biasa. Di masa lalu, ketika dia berkultivasi dengan Yang Chen, dia juga mengolah metode kultivasi ganda teratas, jadi efisiensinya tentu saja tidak rendah. Namun jika dibandingkan dengan sekarang, perbedaannya tidak sedikit. Dia hanya merasa bahwa kultivasi lengkap sekarang setara dengan efek kultivasi ganda selama sebulan di masa lalu, yang sungguh sedikit mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. Bukan hanya Gao Yue yang merasakan hal ini, semua wanita yang berkultivasi bersama Yang Chen juga merasakan hal yang sama. Semua orang senang dan gembira, tetapi mereka juga terkejut. Seberapa hebatkah metode yang diciptakan oleh suaminya kali ini sehingga membuat efek kultivasi ganda menjadi begitu signifikan? Harus dikatakan bahwa seni rahasia tubuh emas yang diciptakan Yang Chen kali ini benar-benar agak terlalu luar biasa. Bahkan orang-orang seperti kakak Li Cheng pun terkejut, apalagi para wanita di sekitarnya. Kombinasi beberapa metode kultivasi dan efek bab merit memang berkali-kali lipat lebih kuat daripada seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung sebelumnya. Nyonya Fang Hua dan sekelompok pelayan, mereka mengolah metode roh cemerlang, bukan kekuatan spiritual asli, jadi mereka tidak bisa melakukan kultivasi ganda dengan Yang Chen. Namun, mereka dapat menggunakan metode roh cemerlang untuk menyerap kekuatan spiritual Yang Chen yang tidak murni, membuat kekuatan spiritual Yang Chen semakin murni. Hanya sebagian kecil kekuatan spiritual yang diserap membuat Lady Fang Hua dan para pelayan diam-diam terkejut. Mereka juga berada di tingkat ketiga manusia abadi, tetapi sekarang mereka dapat menyerap lebih banyak kekuatan spiritual dari Yang Chen daripada sebelum kultivasi ulang. Dapat dibayangkan bahwa metode kultivasi baru Yang Chen sangat hebat. Setelah saudari-saudari murong kembali ke sekte untuk menghadapi para monster, mereka segera kembali ke istana Cunyang untuk menemani suami mereka. Tentu saja, mereka juga mempelajari metode kultivasi ganda tubuh emas yang diciptakan oleh Yang Chen. Setelah para wanita itu terbiasa dengan metode kultivasi ganda, Yang Chen segera memulai proses penyerapan benih api. Masih sama seperti di dunia fana, dimulai dengan benih api tingkat rendah untuk dipadukan dan dimurnikan. Meskipun dalam hatinya dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, Yang Chen tidak terburu-buru dalam proses penyerapan, langkah demi langkah, sangat mantap. Benih api dengan tingkat terendah di dunia spiritual, Yang Chen telah menyerap banyak dari mereka sebelumnya. Sekarang hanya ada puluhan di tangannya yang belum dia padukan. Benih api ini sangat sederhana bagi Yang Chen sekarang. Yang Chen membutuhkan waktu kurang dari 20 hari untuk mengintegrasikan masing-masing jenis benih api secara menyeluruh. Setiap kali dia menyerap sejenis benih api pembakar surga yin yang milik Yang Chen semakin kuat, dan kekuatan seni rahasia tubuh emas itu sendiri juga semakin kuat. Setelah penyerapan selesai, Yang Chen dan para wanita akan membuka tubuh dan pikiran mereka dan benar-benar melakukan kultivasi ganda untuk menyelaraskan Yang Qi dalam tubuh mereka. Setiap 2 atau 3 bulan, Yang Chen akan muncul di sekte sekali, sekadar mengurus beberapa urusan sekte, lalu kembali ke Istana Naga untuk melanjutkan kultivasinya. Situasi ini sangat normal bagi orang luar, dan ia biasanya berada dalam keadaan semi-terisolasi. Namun, siapapun dapat menemukan bahwa basis kultivasi Yang Chen mengalami sedikit pertumbuhan setiap kali dia muncul. Selain penggabungan benih api, kultivasi Yang Chen yang paling tekun adalah seni rahasia 3 kemurnian. Yang Chen tahu betul bahwa jika ia ingin mencapai tingkat berikutnya dalam pemisahan kesadaran spiritual, seni rahasia 3 kemurnian harus dikultivasikan hingga tingkat ke-6. Meskipun basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen saat ini telah mencapai puncak Suan Immortal, dan tampaknya dia akan segera memasuki alam abadi emas, tetapi kesadaran sekecil itu mungkin membutuhkan kerja keras bertahun-tahun. Demi memenuhi permintaan kakak besar Li Cheng sesegera mungkin, Yang Chen benci karena dia tidak bisa mengolah seni rahasia 3 kemurnian setiap saat. Lebih tergesa-gesa, kurangi kecepatan. Li Cheng melihat keadaan Yang Chen. Setelah beberapa hari tegang, dia tidak bisa tidak mengingatkan Yang Chen, bagaimana dengan jantung yang normal. Bagaimana kamu berkultivasi dulu, sekarang kamu masih berkultivasi seperti itu, jangan terlalu berhati-hati. Chapter 2004, pengingat Li Cheng membuat Yang Chen menyadari bahwa dia memang sedikit tidak sabar. Faktanya, ketika Yang Chen mendengar bahwa dia dapat bersentuhan dengan hukum Dao Surgawi, Yang Chen tidak lagi tenang. Hukum Dao Surgawi, apa itu? Yang lain tidak tahu, tetapi Yang Chen sangat jelas tentang hal itu. Dapat dikatakan bahwa bahkan 99% kultivator di dunia abadi tidak memiliki cara untuk berhubungan dengan Dao Surgawi. Dia benar-benar memiliki kesempatan dan kemungkinan seperti itu di dunia spiritual, tak seorang pun yang dapat menahan rasa gembira. Tampaknya mentalnya masih belum cukup tenang, kalau tidak, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Yang Chen dengan rendah hati menerima bimbingan dari kakak Li Cheng. Kultivasi bukanlah masalah sehari semalam. Bahkan jika dia memiliki seni rahasia yang menentang surga, itu akan memakan waktu berhari-hari dan berbulan-bulan kerja keras, tetapi itu bukan untuk memanjakan diri dalam kultivasi.
Berkultivasi hanyalah sebuah jalan, bukan tujuan. Berkultivasi bukan hanya tentang tujuan, terlepas dari prosesnya, pemandangan di sepanjang jalan tetap harus disyukuri. Mungkin suatu hari dia akan dapat menemukan jalan yang lebar dari percabangan jalan. Setelah tenang, Yang Chen tidak lagi mengejar peningkatan cepat seni rahasia tiga kemurnian, tetapi mulai berkultivasi ganda dengan para dewi. Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi memang dapat memperkecil jurang antara dua sisi kultivasi ganda, tetapi ada pula dua manfaat lainnya. Yang pertama ialah dapat meningkatkan efisiensi pengembangan kesadaran spiritual secara signifikan, dan yang kedua ialah dapat membuat kesadaran spiritual kedua belah pihak lebih padat. Basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai puncak alam abadi yang mendalam. Awalnya, Yang Chen berpikir bahwa dia hanya sedikit lagi untuk memasuki alam abadi emas, tetapi ketika dia benar-benar berkultivasi, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Setidaknya dalam jangka waktu yang lama, hal itu tidak membawa peningkatan berarti pada kesadaran spiritualnya. Alasannya adalah karena mentalitasnya terlalu cemas, dan alasan lainnya adalah perbedaan basis kultivasi kekuatan spiritualnya terlalu besar. Jangan berpikir bahwa dasar kultivasi kekuatan spiritual tidak akan memengaruhi alam kesadaran spiritual, pada kenyataannya, masih ada hubungan tertentu. Sekalipun sama kuatnya dengan seni rahasia tiga kemurnian, setelah basis kultivasi kesadaran spiritual melampaui basis kultivasi kekuatan spiritual sejauh tiga alam, itu juga akan secara paksa membelah kesadaran spiritual. Diperkirakan ini adalah batasnya. Untuk mencapai batas ini, tidak masuk akal jika hanya mengolah kesadaran spiritual secara membabi buta, dan kedua sisi harus berjalan beriringan. Setelah disempurnakan oleh Yang Chen, Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi mempunyai keistimewaan, yakni dapat dipraktikkan oleh banyak orang di waktu yang sama. Sementara semua orang hadir, keluarga Yang Chen adalah satu-satunya yang terkejut. Termasuk Nyonya Fang Hua dan rombongan pelayan, Yang Chen menggunakan Sutra Hati Yin yang misterius tertinggi untuk menaikkan kultivasi indera spiritual semua pelayan ke tingkat 6 dewa misterius, sedangkan kultivasi indera spiritual Yang Chen turun ke tingkat 7 dewa misterius. Jangan berpikir bahwa ini hanya penurunan alam yang sederhana. Yang terjadi selanjutnya adalah indera spiritual dan laut kesadaran yang lebih padat. Peningkatan fondasi akan sangat bermanfaat baginya ketika ia mencoba menerobos ke alam berikutnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kultivasi ini beberapa kali lebih efisien daripada kultivasi seni rahasia tiga kemurnian milik Yang Chen saja. Tak lama kemudian, Yang Chen memasuki bentuk kultivasi semi terpencil yang lain, menyerap benih api, kultivasi ganda dengan istri dan selirnya, seni rahasia tubuh emas, serta kultivasi ganda dengan para dewi. Sesekali, ia akan pergi ke peta geografis sungai pegunungan bersama semua orang dan menjalani kehidupan yang sederhana dan biasa di dunia penduduk asli. Sama sekali tidak memperlihatkan keanehan para petani, seolah-olah mereka adalah penduduk asli biasa yang pindah dari jauh. Ini adalah perasaan yang sangat baru, setidaknya setelah semua orang menjadi kultivator selama bertahun-tahun, kecuali 100 tahun setelah kembali ke sekte dari benua iblis, tidak ada kesempatan seperti itu. Tentu saja, ia juga sengaja difokuskan pada kultivasi dan tidak menjalani kehidupan seperti ini lagi. Cara hidup seperti itu bahkan membuat kakak Li Cheng merasa menarik, terutama dengan keluarga Yang Chen beberapa kali. Kemudian, lelaki tua itu pun terjun ke tengah kerumunan orang aborigin sendirian dan menikmatinya sendirian. Di sisi lain, keluarga Yang Chen harus mempertahankan kultivasi mereka sendiri dan kembali ke Istana Naga dari waktu ke waktu. Kehidupan keluarga itu terus berlanjut dengan damai selama puluhan tahun, dan kultivasi Yang Chen dan para wanita juga meningkat ke berbagai tingkatan. Harus dikatakan bahwa metode kultivasi ganda seni rahasia tubuh emas memang tak tertandingi di dunia. Tao Junqi telah melewati kesengsaraan abadi manusia dan memasuki jajaran abadi bumi. Zhou Xianying telah mencapai tingkat kelima surga abadi, dan selangkah lebih dekat untuk naik. Yang lainnya, Gao Yue, Si Sanshan dan Sun Qingsui, begitu pula saudara perempuan Murong dan Si Wushuang, semuanya telah melangkah ke jajaran puncak manusia abadi. Hanya dalam waktu 50 tahun, sungguh luar biasa bahwa para wanita dapat dipromosikan ke bidang seperti itu. Nyonya Fang Hua masih berada di alam puncak keabadian bumi, hanya setengah langkah lagi menuju kesengsaraan. Akan tetapi, dia tetap mengikuti ajaran Yang Chen dengan ketat, memperkuat fondasinya semaksimal mungkin, dan tinggal di alam ini untuk sementara waktu. Para pembantunya juga sudah meningkat, dan mereka semua telah mencapai alam puncak bumi abadi. Dalam beberapa dekade terakhir, Gong Sunling terus-menerus menyempurnakan gua-gua sekte Holocaust dan sekte Seribu Setan, dan dunia peta geografis gunung sungai hampir tidak bisa dipecahkan. Ahli bumi abadi dan langit abadi dari dua sekte juga dilepaskan, dan mereka bergabung dengan dunia peta geografis gunung dan sungai, yang juga menyebabkan peningkatan pesat dalam kultivasi Gong Sunling, dan dia telah mencapai alam bumi abadi tingkat kelima. Hanya dalam waktu 50 tahun, dia telah naik 3 tingkat di alam bumi abadi, dan hampir dapat dianggap sebagai murid luar biasa dari sekte awan biru. Hanya kultivasi Yang Chen yang peningkatannya paling lambat, dan dia sekarang hanya berada di tingkat kelima alam manusia abadi. Ngomong-ngomong, di seluruh Istana Naga, orang yang pertumbuhan kultivasinya paling lambat adalah Yang Chen. Namun, semua orang mengerti bahwa meskipun pertumbuhan ranah Yang Chen adalah yang paling lambat, pertumbuhan kekuatan tempurnya adalah yang tercepat. Seni rahasia tubuh emas saja sudah cukup untuk menandingi ribuan metode di dunia luar. Dalam beberapa tahun terakhir, Yang Chen hampir tidak pernah meninggalkan rumah, kecuali ke Istana Naga dan peta geografis gunung dan sungai, dan dia jarang pergi ke aula utama sekte. Namun kali ini, Grandmaster Wang Yong datang sendiri, dan dia memanggil Yang Chen ke aula utama sekte untuk membahas masalah penting. Sejak terakhir kali binatang iblis dilepaskan untuk menyerang sekte, keluarga Zhao tidak pernah menimbulkan masalah lagi dalam beberapa tahun terakhir. Para petani juga telah mulai merebut kembali tanah yang hilang dan sebagian besar wilayah telah direbut kembali.
Dari segi waktu, sudah lebih dari 700 tahun sejak pecahnya kesengsaraan iblis. Menurut perkiraan Yang Chen dan Li Cheng sebelumnya, sudah hampir waktunya untuk berakhir. Pada dasarnya, sebagian besar wilayah telah direbut kembali oleh para penggarap, dan hanya lahan uji coba asli saja yang tersisa. Tetapi sekarang bagian daerah ini telah dihuni oleh binatang iblis yang paling ganas, bahkan para ahli teratas dari sekte utama pun tidak berani memasuki daerah ini dengan mudah. Tidak ada cara lain, kepadatan binatang iblis abadi Suan di daerah itu terlalu tinggi. Namun akhir-akhir ini beredar rumor yang sangat keterlaluan. Seseorang meminta formula ramuan dari seorang ahli alkimia. Formula ramuan ini dikatakan dapat memurnikan sejenis ramuan, dan setelah meminumnya, binatang iblis gila di tempat percobaan tidak akan peduli dengan orang yang meminum ramuan itu. Dengan kata lain, ia dapat membuat binatang-binatang iblis gila itu menghilangkan rasa permusuhan mereka. Alasan mengapa sekte mencari Yang Chen untuk berdiskusi adalah karena master alkimia tersebut adalah master Yang Chen dari Istana Cunyang. Chapter 2005. Mereka semua tahu bahwa Yang Chen telah berada di Istana Cunyang selama puluhan tahun dan tidak pernah keluar sama sekali, jadi kemungkinan dia menjual resep pil sangat rendah. Selain itu, jika Yang Chen hendak menjual resep pil, dia pasti akan membicarakannya dengan sekte dan tidak akan bertindak diam-diam terlebih dahulu dan melapor kemudian. Yang Chen telah melakukan ini berkali-kali di dunia fana, dan itu hampir menjadi kebiasaan. Kepala istana dan beberapa tetua tidak percaya bahwa Yang Chen tidak akan memberitahu mereka untuk melakukan hal seperti itu. Memanggil Yang Chen juga untuk mengonfirmasi keaslian masalah ini. Seperti yang diharapkan oleh kepala istana, Yang Chen tentu saja tidak melakukan hal semacam ini. Dia telah tenggelam dalam kultivasi selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia masih peduli dengan hal-hal luar? Ini jelas perbuatan seseorang. Itu resep pil yang dijual oleh cabang Menara Wanbao. Kepala istana tersenyum pahit pada Yang Chen dan berkata, kultivator yang membeli resep pil itu mengatakan bahwa dia tidak berani menempatinya, dan kemudian langsung mempublikasikannya. Kalau dihitung dari zamannya, mestinya sebagian besar dunia spiritual sudah mengetahui resep pil ini. Coba saya lihat resep pilnya. Ada hal seperti itu? Yang Chen sedikit penasaran dan bertanya. Mengambil slip giok yang mencatat resep pil dari tangan Wang Yong, Yang Chen berkata sambil tersenyum, jadi, Tuan Jiuxian seharusnya menemukan sesuatu. Sudah diselidiki. Kepala istana mengangguk sedikit. Tidak ada orang luar yang hadir, jadi tidak masalah untuk mengatakan kata-kata ini. Senior Jiuxian naik ratusan tahun yang lalu, tetapi belum mengungkapkan identitas murid Istana Cunyang, tetapi dia telah diam-diam menyelidiki beberapa hal yang merugikan Istana Cunyang. Termasuk murid-murid yang naik dari Rumah Abadi Anggur, mereka masih di bawah Jiuxian. Itu adalah sekte kecil yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan Istana Cunyang di permukaan. Seperti senior Jiuxian, ketika dia tiba di dunia spiritual, tidak peduli apapun, dia harus mendirikan sekte kecil, jika tidak, tidak akan ada tempat tinggal. Atau dia bisa bergabung dengan aliansi kultivator nakal. Ini bukan dunia fana, hanya sebuah khayalan untuk bergantung pada kultivator nakal agar hidup aman. Pendirian Rumah Abadi Anggur sangat sederhana. Pada awalnya, sebagian besar muridnya adalah kultivator Rumah Abadi Anggur. Dengan dukungan rahasia Istana Cunyang, segera Rumah Abadi Anggur memiliki puluhan Master Dewa Bumi dan beberapa Master Dewa Peri. Tampaknya sudah ada sekte kecil. Setidaknya dengan kekuatan seperti itu, mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Pada dasarnya, sepanjang tidak memancing amarah orang lain dan tidak memamerkan kekayaannya, maka tidak akan ada orang yang punya musuh tanpa alasan. Senior Wine Immortal sangat populer di dunia fana, jadi dapat dimengerti jika dia berlindung di wilayah istana yang murni, dan tidak akan ada seorang pun yang curiga. Justru karena inilah beberapa orang tidak akan waspada, dan mereka akan membiarkan Jiuxian menemukan beberapa masalah. Hal ini sudah didiskusikan dengan Senior Wine Immortal. Tentousan Treasure Tower dan Wine Immortal House, satu di tempat terang dan satu di tempat gelap, saling melengkapi, dan selalu menemukan banyak hal yang mungkin diabaikan oleh kedua belah pihak. Sama seperti kali ini, pasti ada seseorang di Istana Cunyang yang punya masalah. Istana Cunyang diperluas oleh lebih dari 100.000 orang sekaligus, dan mustahil bagi mereka semua untuk bersih. Meskipun sebagian besar orang yang bersembunyi di Istana Cunyang dengan motif tersembunyi telah meninggal beberapa kali, selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Kali ini, nama Yang Chen digunakan untuk menjual resep pil, yang mengekspos sejumlah besar orang, setidaknya 100 orang. Sampai sekarang, penguasa istana belum mengetahui motif orang-orang ini, jadi dia mencari Yang Chen untuk berdiskusi. Resep pil yang dijual itu diklaim mampu mengubah monster gila itu menjadi teman. Mungkinkah mereka ingin mengandalkan khasiat palsu itu untuk menyerang reputasi ahli alkimia Yang Chen? Namun, bukankah teknik ini terlalu kikuk? Hal yang paling tidak dapat dipahami adalah bahwa seseorang telah mencoba resep pil ini. Tanpa diduga, resep pil ini ternyata bermanfaat. Setelah meminum pil tersebut, bahkan jika sang kultivator berdiri di depan monster gila itu, monster itu tidak akan menyerang, yang mana merupakan hal yang sangat ajaib. Tentu saja, orang yang menguji khasiat pil itu adalah seorang kultivator nakal manusia abadi, dan monster yang dihadapinya hanyalah monster gila tingkat bumi abadi. Tidak ada kultivator yang menguji apakah pil itu akan bekerja pada monster tingkat suan abadi. Jika khasiat pil itu benar, maka orang-orang tidak dapat memahami apa tujuannya. Tidak hanya tidak merusak reputasi Yang Chen, tetapi juga lebih membantu Yang Chen. Saat pemimpin istana menyampaikan kekhawatirannya, Yang Chen sudah membaca resep pil tersebut. Sejak awal melihat resep pil yang familiar ini, Yang Chen mungkin sudah mengerti tujuan lawannya. Seperti yang dikhawatirkan oleh kepala istana pada awalnya, pihak lain itu berusaha untuk menghancurkan reputasi guru alkimia Yang Chen. Namun, itu adalah rencana jangka panjang.
Dalam jangka pendek, pihak lain tidak memiliki tujuan seperti itu, tetapi untuk dapat dengan cepat mempromosikan pil semacam ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen familiar dengan pil obat semacam ini, namun tidak setelah Yang Chen meminumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, pil obat semacam ini juga muncul, namun tidak muncul pada akhir kesengsaraan iblis, melainkan ratusan tahun setelah berakhirnya kesengsaraan iblis. Dalam kehidupan sebelumnya, pil obat semacam ini menyebabkan setidaknya jutaan kultivator mengalami bencana yang mengerikan. Dari hasil yang diketahui, butuh setidaknya 1000 tahun untuk perlahan-lahan menghilangkan akibat buruk yang dibawa oleh pil obat semacam ini. Pil obat semacam ini tertulis jelas pada resep pilnya, dan disebut pil penyempurna jantung. Dalam kehidupan sebelumnya, itu juga nama ini, tetapi Yang Chen tidak pernah tahu bahwa pil obat ini dapat mengubah monster gila menjadi teman. Sesuai dengan namanya, pil obat ini disebut pil pemurnian hati, setelah meminumnya, akan membuat orang merasa tenang, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi dan pertarungan. Mengapa para kultivator mengejar kultivasi pikiran? Bukankah tujuannya adalah untuk membuat pikiran mereka sendiri jernih saat mereka berkultivasi? Namun, budidaya dalam jangka waktu lama pasti akan mendatangkan semacam kelonggaran dan kebosanan. Betapapun hebatnya suatu hal, jika hal itu menjadi pekerjaan sehari-hari, lama-kelamaan rasa hebat itu akan hilang. Budidaya tidak terkecuali. Banyak kultivator, setelah mengalami kultivasi selama ribuan tahun, akan memiliki rasa bosan ini, mereka akan kehilangan minat dalam kultivasi, dan akan ada penolakan dari hati. Ini tidak tunduk pada keinginan kultivator. Ini juga merupakan iblis hati alternatif dalam kultivasi. Berbeda-beda kultivator mempunyai cara berbeda-beda untuk melawan setan hati jenis ini. Misalnya, Yang Chen akan membawa seluruh keluarganya ke masyarakat adat untuk menjalani kehidupan biasa. Ini adalah cara untuk mengatasinya. Ada banyak pembudidaya tekun yang mengandalkan kegigihan besar untuk bertahan hidup pada masa kelesuan mereka sendiri. Ini juga merupakan suatu jalan. Munculnya pil pemurnian jantung membuat para pembudidaya menemukan jalan yang sederhana dan layak. Dulu ketika mereka berkultivasi, mereka akan menolaknya dari dalam hati, tetapi setelah minum obat, pikirannya menjadi jernih, suasana hatinya menjadi nyaman, dan secara alami mereka dapat menikmati kegembiraan dalam berkultivasi. Hal ini tidak hanya membawa kesenangan dalam bercocok tanam, tetapi juga efisiensi bercocok tanam akan jauh lebih tinggi. Chapter 2006. Itulah efek pil pemurni jantung dalam ingatannya. Namun, apa yang tidak diduga oleh Yang Chen adalah bahwa pil ini dapat mengubah binatang iblis yang mengamuk menjadi teman. Ini sedikit menarik. Yang Chen yakin bahwa pil ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Di kehidupan sebelumnya, dia sama-sama ingat bahwa pil ini adalah hasil karya seorang alkemis terkenal. Namun, orang itu tidak berakhir dengan baik. Sekarang tampaknya dia berada dalam situasi yang sama dengan Mo Wuji. Seseorang telah mengenakan topi itu di kepalanya dan tidak dapat melepaskannya. Jelas, keluarga Zhao adalah yang paling akrab dengan penelitian binatang iblis. Sekarang pil ini muncul, Yang Chen hampir yakin bahwa itu adalah hasil kerja keluarga Zhao. Hanya keluarga Zhao yang akan mengeluarkan pil ini dan menggunakan efeknya pada binatang iblis untuk menghadapi para kultivator saat ini. Yang Chen benar-benar dapat membayangkan betapa gilanya para ahli di antara para kultivator ketika mereka mengetahui bahwa pil ini dapat memungkinkan mereka memasuki tempat ujian dengan aman. Tak peduli apakah itu untuk menyelidiki rahasia tempat ujian, mencari jejak klan Zhao, atau melancarkan serangan kejutan saat binatang-binatang iblis alam abadi misterius itu tak menghiraukan mereka, semuanya merupakan godaan yang tak dapat ditolak oleh para ahli. Tidak butuh waktu lama bagi para kultivator yang meminum pil tersebut untuk menjadi semakin mahir. Akhirnya, sebagian besar ahli tidak dapat menahan diri untuk tidak meminumnya karena penasaran. Terutama para ahli dari berbagai sekte. Pada saat ini, mereka tahu perkiraan lokasi keluarga Zhao, tetapi mereka tidak dapat menemukannya karena banyaknya binatang iblis abadi Xuan. Pada saat ini, kemunculan pil pemurni hati ini hanyalah hadiah dari surga. Itu memungkinkan semua orang untuk memasuki tempat percobaan dengan percaya diri dan membasmi keluarga Zhao sepenuhnya. Namun, apakah keluarga Zhao benar-benar akan berbaik hati membiarkan semua orang menyerang sarang mereka dengan cara seperti ini? Yang Chen tidak pernah berpikir demikian. Dia yakin bahwa sebentar lagi, akan ada kultivator yang menemukan keindahan melawan iblis dalam diri dan manfaat sejati dari pil pemurni hati ini. Pada saat itu, pasti akan ada banyak kultivator yang mengejarnya. Sebagai pemilik formula pil, dia pasti akan bangkit bersamanya. Mampu mengatasi setan dalam diri berupa rasa lelah dan godaan yang tak tertahankan untuk terhindar dari disakiti oleh binatang iblis, pil ini sudah pasti menjadi pil kesukaan para kultivator alam spiritual pada tahap ini. Dua efek ini saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang mengonsumsi pil tersebut merasa sangat berterima kasih kepada pemilik formula pil tersebut. Ini akan menjadi bantuan yang sangat besar. Yang terpenting, formula untuk pil pemurnian jantung ini tidak rumit. Metode pemurniannya juga sangat sederhana dan bahan bakunya dapat diperoleh dengan mudah. Selama seseorang memiliki dasar dalam alkimia, seorang alkemis kelas 3 atau 4 akan dapat dengan mudah memurnikannya, meskipun pil itu tidak bermutu tinggi. Dengan kata lain, bahkan seorang alkemis yang baru naik pangkat akan mampu memurnikan pil peredam jantung yang berkualifikasi. Ini juga berarti bahwa para kultivator tidak perlu lagi khawatir tentang invasi iblis batin kelelahan. Selama mereka menelan pil selama kultivasi, pil itu akan berefek. Untuk kultivasi, ini bisa dikatakan sebagai pil revolusioner. Tidak mengherankan bahwa Grandmaster Alkimia di kehidupan sebelumnya telah memaksa dirinya untuk mengakui bahwa itu adalah karyanya sendiri hanya demi ketenaran. Akan tetapi, Yang Chen tidak akan pernah mengakui kalau itu adalah perbuatannya, meskipun tampaknya itu merupakan manfaat besar pada tahap ini. Berkah dan kemalangan saling berkaitan erat. Banyak kemalangan yang tak terlihat disembunyikan ketika orang-orang menjadi puas diri.
Dari segi bahan baku, tidak ada masalah sama sekali dengan pil ini. Selain itu, khasiat obatnya sangat luar biasa. Itu bisa membuat pikiran seseorang jernih dan merasa tenang. Itu juga bisa memungkinkan para kultivator memasuki tempat uji coba untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah hal yang baik. Akan tetapi, betapapun besarnya manfaat pil ini, seseorang tidak dapat menyangkal kelemahan fatalnya. Pil pemurni jantung jenis ini tidak akan menimbulkan masalah jika dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, akan menyebabkan kecanduan 100%, yang menyebabkan orang menjadi ketergantungan psikologis terhadap pil pemurni jantung. Di masa depan, setiap kali seseorang berkultivasi, mereka akan berpikir untuk meminum pil pemurni hati. Begitu mereka berhenti meminum pil tersebut, mereka akan segera kembali ke kondisi iblis batin. Bahkan kondisinya 10.000 kali lebih buruk dari sebelumnya. Pil mudah diperoleh. Hampir semua alkemis dapat memurnikannya. Hal ini memudahkan para pembudidaya untuk lengah. Mereka pikir itu bukanlah sesuatu yang dapat membunuh mereka. Namun, masalah dengan pil pemurni jantung adalah sifatnya yang adiktif. Sepanjang seorang kultivator memiliki sedikit pengetahuan tentang farmakologi, mereka akan memahami bahwa begitu seseorang menjadi kecanduan terhadap suatu obat dan menjadi tergantung padanya, selama ada sedikit pemicu, kecanduan itu akan segera kambuh. Kalau terjadi masalah saat kultivasi, itu bukan masalah besar. Lagi pula, pil itu mudah disuling, jadi mereka bisa langsung meminumnya. Namun, jika seorang kultivator tiba-tiba menjadi kecanduan pada metode unik selama pertempuran, yang menyebabkan terbentuknya iblis batin, kondisi ini tidak akan bertahan lama. Hanya dalam hitungan detik, itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Yang Chen dapat sepenuhnya membayangkan bahwa mereka yang ingin memasuki tempat ujian untuk mengepung keluarga Zhao pastilah para ahli teratas dari setiap sekte. Semua orang mengandalkan pil pemurni hati untuk membunuh banyak monster dan kemudian mencapai inti tempat ujian. Jika mereka cukup beruntung untuk menemukan lokasi keluarga Zhao, tepat saat mereka akan melancarkan serangan terakhir, kecanduan itu akan tiba-tiba muncul. Kemudian, mereka harus menghadapi sekelompok ahli keluarga Zhao yang seperti serigala dan harimau. Akhir tragis macam apa itu? Dalam pertempuran aliansi Tiga Sungai, keluarga Zhao ingin melenyapkan kekuatan teratas dari masing-masing sekte tetapi gagal. Namun, jika pil pemurnian hati benar-benar menjadi populer, maka apa yang tidak dapat dilakukan keluarga Zhao dalam pertempuran aliansi Tiga Sungai mungkin berhasil dengan bantuan pil pemurnian hati. Pada saat itu, penemu pil itu pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Bahkan jika para pembudidaya mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan kemarahan mereka. Di kehidupan sebelumnya, sang Grandmaster Alkimia tewas di tangan para kultivator yang marah. Ia tidak hanya kehilangan reputasinya, tetapi juga dipenggal. Itu semua adalah reputasi palsu yang merugikan orang lain. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, setelah pil pemurnian hati muncul di kehidupan sebelumnya, sejumlah besar ahli dihancurkan oleh sekte utama. Bukan hanya sekte utama. Pada dasarnya, seluruh alam roh menderita kerugian besar. Sekte utama tidak punya pilihan selain mengurangi aktivitas murid-murid mereka untuk memulihkan diri. Kalau tidak, Yang Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos dari kejaran sekte langit hitam. Harapan keluarga Zhao itu bagus. Mereka bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Mereka bisa mengandalkan reputasi Yang Chen untuk membuat pil itu populer dan mencapai tujuan mereka untuk melenyapkan kekuatan teratas dari setiap sekte di alam roh. Mereka juga bisa menggunakan kemarahan setiap sekte untuk menyingkirkan duri dalam daging mereka yang ingin mereka singkirkan sejak awal. Itu rencana yang bagus. Akan tetapi, semuanya dibangun atas dasar bahwa Yang Chen mengenali pil itu karena reputasinya yang salah dan tidak menemukan kejahatan di dalam pil pemurnian hati. Rencana awalnya berjalan mulus, namun sayang, keluarga Zhao salah perhitungan. Yang Chen bukanlah tipe orang yang haus akan ketenaran. Bahkan jika dia tidak tahu bahaya pil itu, Yang Chen tidak akan mengenalinya jika itu bukan dia. Kedua, keluarga Zhao tidak akan pernah menduga bahwa pikiran Yang Chen berisi kenangan kehidupan sebelumnya. Harapan keluarga Zhao ditakdirkan menjadi tragedi sejak awal. Chapter 2007. Mengetahui sikap Yang Chen, respon Istana Chunyang sungguh cepat. Tetua Wuxiong secara pribadi maju dan menyingkirkan semua orang di Menara Wanbao yang terlibat dalam masalah ini dan mengirim mereka ke Balai Penegakan Hukum. Wang Yong, bersama dengan dua tetua, Gu Zisang dan Si Qianqiu, membersihkan orang-orang yang telah terbongkar di sekte dan mengirim mereka ke Balai Penegakan Hukum. Istana Chunyang dengan tegas memerintahkan agar tak seorang pun diizinkan menyentuh pil pemurni jantung. Terkadang perintah yang ketat dapat disalahpahami, jadi ketika kepala istana mengeluarkan perintah, ia langsung menambahkan sebuah kalimat. Jika seseorang tidak memahami hal ini, mereka dapat merujuk pada malapetaka seni iblis di dunia fana. Kalimat ini membuat semua murid Istana Chunyang patuh. Setelah mereka yang tidak mengetahui tentang malapetaka seni iblis berkonsultasi dengan para pengikut yang naik dari dunia fana, mereka segera memahami sebab dan akibat, dan mereka tidak memiliki sedikit pun penolakan terhadap pengaturan sekte tersebut. Tidak ada seorang pun yang rela menjadi korban konspirasi pil obat. Setidaknya sebelum efek pil penyembuh jantung ini terungkap sepenuhnya, sudah pasti pilihan yang tepat untuk menunggu dan melihat terlebih dahulu. Tentu saja, ini mungkin akan menghilangkan beberapa peluang, tetapi seperti kata pepatah, tidak ada kue yang jatuh dari langit. Semua orang bingung harus berbuat apa menghadapi serangan binatang iblis itu. Bukankah terlalu kebetulan jika hal baik seperti itu akan segera muncul? Tidak ada seorang pun yang bodoh. Setelah diingatkan, mereka tetap tidak bertobat. Jelas, mereka tidak dapat naik ke alam spiritual. Istana Chunyang dan Menara Wanbao segera mengumumkan bahwa Tuan Muda Istana Yang Chen telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Pil penyempurna hati ini sama sekali bukan hasil karya Yang Chen.
Beberapa murid Menara Wanbao dan Istana Cunyang disuap oleh kekuatan tak dikenal dan melakukan hal penipuan semacam ini. Istana Cunyang menyatakan kecaman keras. Ini adalah pernyataan resmi. Mengenai apakah orang lain mempercayainya atau tidak, Yang Chen tidak akan peduli, dan Istana Cunyang tidak akan peduli. Namun, secara pribadi, Yang Chen masih meminta Master Istana untuk mengirim seorang murid yang kuat untuk secara pribadi menyampaikan berita tersebut ke Sekte Utama, yang juga merupakan pengingat tidak langsung. Pengingat ini tentu saja tidak akan mencakup konspirasi sebenarnya dari pil jantung pemurnian. Saat ini, kecuali Yang Chen dan mereka yang mengatur konspirasi, tidak ada yang tahu misteri pil jantung pemurnian. Yang Chen hanya meminta orang-orang untuk memberitahu para pemimpin sekte utama bahwa pil pemurnian jantung tidak dibuat olehnya sendiri. Selain itu, tidak ada kata-kata lagi. Karena Yang Chen telah mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, para anggota tingkat tinggi dari sekte-sekte besar bukanlah orang bodoh. Beberapa orang berpura-pura menjadi reputasi Yang Chen. Jika tidak ada masalah dengan itu, akan ada hantu. Pengingat Yang Chen sudah cukup bagi mereka untuk berhati-hati terhadap pil obat semacam ini yang muncul secara misterius di bawah panji orang lain. Sikap yang sama juga berlaku terhadap sekte utama. Awalnya, Yang Chen berencana untuk kembali dan melanjutkan retretnya segera setelah pengumuman masalah tersebut di Istana Cunyang. Namun, setelah memikirkannya, ia menyamar sebagai Liu Xiang dan meninggalkan Istana Cunyang tanpa diketahui, langsung menuju Sekte Suantian. Setelah menerima sinyal dari Yang Chen yang meminta pertemuan rahasia, Master Sekte Li tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung diam-diam membawa 36 Master Tiangan ke sebuah toko biasa di wilayah Sekte Suantian. Ada alam semesta lain di toko itu. Setelah serangkaian teknik, mereka memasuki beberapa formasi, dan kemudian Master Sekte Li melihat Yang Chen. Apakah ini benar? Setelah mendengarkan uraian terperinci Yang Chen tentang akibat meminum lebih banyak pil penyempurna jantung, Master Sekte Li yang tadinya tenang, tak dapat menahan diri untuk tidak berdiri tiba-tiba dan bertanya dengan cemas. Tidak ada kepalsuan sama sekali. Yang Chen mengangguk dengan berat dan menjawab dengan yakin, murid ini masih memiliki sedikit pengetahuan tentang alkimia. Pil obat ini tidak sesederhana kelihatannya. Ketika Anda kembali, Anda dapat menemukan beberapa narapidana atau tawanan hukuman mati dan biarkan mereka mencobanya selama beberapa waktu. Sambil berbicara, Yang Chen mengeluarkan selembar batu giok dan dengan hormat menyerahkannya kepada Master Sekte Li. Ia memperkenalkannya, ini adalah obat baru yang telah disimpulkan oleh murid ini berdasarkan beberapa farmakologi. Selama dihancurkan, ia dapat diubah menjadi ki obat, yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selama orang yang meminum pil jantung pemurnian dalam waktu lama bersentuhan dengan ki obat ini, mereka akan ketagihan. Anda mungkin juga melihat efeknya saat Anda mencobanya. Petik 2. Master Sekte Li mengambil slip giok itu dan menyimpannya. Dia menatap Yang Chen dan tiba-tiba tertawa. Tawanya agak tidak bisa dijelaskan. Setidaknya, itulah ekspresi yang tampak di wajah Yang Chen. Setelah beberapa saat, Master Sekte Li berhenti tertawa dan tersenyum pada Yang Chen. Jika aku tidak tahu bahwa kamu tidak akan berbohong tentang ini, aku akan curiga bahwa kamu adalah orang yang memurnikan dan menemukan pil obat ini. Bahkan ki obat yang membuat ketagihan pun memiliki metode pemurnian. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memiliki keraguan yang sama seperti Master Sekte Li. Namun, Master Sekte Li sangat jelas tentang sikap Yang Chen terhadap dirinya sendiri, dan dia tidak akan meragukan Yang Chen sedikitpun. Yah, sekte lain hanya tahu bahwa kamu mengingatkan mereka bahwa kamu tidak memperbaikinya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Master Sekte Li sangat senang. Mengetahui rahasia pil penyempurna hati ini sebelumnya, dia dapat membuat banyak pengaturan yang tepat sasaran. Yang Chen, lelaki tua ini selalu punya keinginan, aku tidak tahu apakah kamu bisa memenuhinya. Setelah berbicara tentang bisnis, Master Sekte Li segera mengarahkan topik ke arah lain. Silakan beritahu saya, Yang Chen tidak akan pernah menolak. Yang Chen langsung menyatakan posisinya tanpa ragu-ragu. Dalam jawabannya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa dia akan melakukannya jika dia bisa melakukannya. Dia hanyalah seorang model di antara para pengikutnya yang setia. Ini bukan masalah yang merepotkan. Master Sekte Li melambaikan tangannya, tetapi dia semakin puas dengan Yang Chen di dalam hatinya. Sikap seperti itu jarang terjadi bahkan di Sekte Suantian. Bagaimana mungkin itu bisa membuat Master Sekte Li tidak senang? Saya ingin menerima Anda sebagai murid pribadi. Bagaimana menurut Anda? Setelah Master Sekte Li selesai berbicara, dia juga bercanda sambil tersenyum. Aku tidak bisa membiarkanmu selalu lebih muda dari Junki dalam hal senioritas. Kelihatannya disiplin suamimu terlalu lemah. Yang Chen sangat gembira. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Tanpa berkata apa-apa, dia bersujud di tempat dan berkata, Guru, terimalah penghormatan murid ini. Sekte Master Li menerima sujud Yang Chen sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dengan puas untuk membantu Yang Chen berdiri. Bagi seseorang dengan status seperti dia, kata-katanya bagaikan air yang tumpah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kata-katanya adalah hukum. Karena dia berkata demikian, dan Yang Chen juga membungkuk, maka mulai sekarang, Master Sekte Li adalah guru Yang Chen. Tidak perlu prosedur rumit sama sekali. Setelah menyelesaikan keinginan Master Sekte Li, saat dia kembali duduk di kursinya, hubungan di antara keduanya semakin dekat, dan Master Sekte Li berbicara jauh lebih santai. Menurut pendapatmu, bagaimana pil pemurnian hati ini dapat digunakan? Master Sekte Li mulai mendiskusikan beberapa rencana untuk menangani pil pemurnian hati dengan Yang Chen. Yang Chen sejauh ini adalah orang yang paling memahami pil pemurnian jantung, jadi seharusnya dialah yang paling berhak bicara. Menurut spekulasi murid ini, pil pemurni hati ini seharusnya merupakan tipu daya yang dilepaskan oleh keluarga Zhao.
Tujuannya adalah untuk menipu sekte utama dan kemudian menghancurkan para elit. Yang Chen tidak sopan dan langsung menjawab dengan hormat, dalam hal ini, murid ini berpikir kita bisa mengalahkan mereka dengan permainan mereka sendiri dan menggagalkan rencana keluarga Zhao. Chapter 2008. Rencana Yang Chen sederhana. Ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa para ahli alkimia dari Balai Pengobatan Sekte Surga Misterius telah sampai pada kesimpulan bahwa pil pemurnian jantung tidak berbahaya. Kemudian, beberapa ahli suan immortal dari Sekte Surga Misterius akan memakan pil pemurnian jantung dan memasuki tempat uji coba, sehingga memberi kesan yang salah kepada keluarga Zhao bahwa Sekte Surga Misterius telah termakan umpan. Tentu saja, demi realisme, para ahli abadi misterius ini tentu saja harus mengonsumsi pil pemurnian hati. Hal ini hanyalah sebuah kecanduan. Selama dia tidak disergap pada saat kritis dalam pertempuran, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Di masa mendatang, dia masih bisa menggunakan berbagai cara untuk berhenti. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator. Baik dalam hal kemauan maupun kebugaran fisik, dia jauh lebih kuat daripada orang biasa. Sebagian besar ahli elit seperti para pengikut Aliansi Tiga Sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte Seribu Iblis, bersembunyi di gua-gua tempat tinggal yang dibawa oleh para ahli suan immortal ini. Begitu ada bahaya atau peluang, mereka dapat memanggil sejumlah besar ahli hanya dengan satu pikiran. Agar tidak kehilangan para ahli yang telah memakan pil pemurnian jantung, mereka juga akan bekerja sama. Kalau saja lawan tidak memiliki ahli seperti boneka naga yang bisa langsung membunuh semua ahli tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, mereka pasti akan dikepung oleh para ahli dari Sekte Surga Misterius. Kalau benar-benar muncul ahli Dewa Emas, bisa dipastikan ahli tersebut sedang tidak beruntung. Bahkan jika mereka tidak bertemu di tempat persidangan, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Itu tidak ada hubungannya dengan pil pemurnian hati. Mendengarkan perkataan Yang Chen, Master Sekte Li menyentuh dagunya yang halus dan merenung. Dia sedang mempertimbangkan untung dan ruginya. Yang Chen tidak mengatakan keuntungan apa yang bisa dia dapatkan dengan membayar harga seperti itu, tetapi sebagai Master Sekte, dia harus mempertimbangkannya. Apakah kau yakin para ahli ini bisa melarikan diri setelah meminum pil pemurni jantung? Sangat sulit untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat ketagihan. Seorang ahli di level Master Sekte Li sangat jelas tentang kesulitannya. Untuk rencana Yang Chen, banyak ahli suan immortal perlu meminum pil pemurnian hati. Master Sekte Li tidak ingin menanggung kerugian tanpa alasan. Murid dapat menjaminnya. Yang Chen berkata dengan sangat tegas, dan pada saat yang sama, memberikan pil penenang kepada Master Sekte Li. Murid ini sudah memiliki ide umum dalam benaknya, dan dapat memurnikan sejenis pil obat untuk menghilangkan kecanduan pil pemurnian hati. Namun, itu hanya sekadar ide yang belum diujinya. Ia merasa situasinya serius, jadi ia harus memberitahu tuannya terlebih dahulu. Jika guru masih khawatir, saya akan mencoba ramuan itu sesegera mungkin. Kebetulan ada sekelompok murid yang mengkhianati sekte di Istana Cunyang untuk mencoba ramuan itu. Jaminan Yang Chen jauh lebih kuat daripada janji orang lain. Setidaknya dalam benak Master Sekte Li, karena Yang Chen sudah memiliki konsep, itu berarti pil obat ini setidaknya setengah berhasil. Bukan karena hal lain, tetapi karena kepercayaannya pada kemampuan alkimia Yang Chen. Master Sekte Li bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Di antara para kultivator yang mengenal Yang Chen dan mengenal Yang Chen, 99 dari 100 orang akan memiliki pemikiran seperti itu. Ini juga merupakan reputasi baik yang telah dikumpulkan Yang Chen selama 2000 tahun berkultivasi. Apakah ada masalah dengan Istana Cunyang? Master Sekte Li bertanya dengan khawatir. Ketika dia mendengar Yang Chen berbicara tentang para pengikut yang mengkhianati sekte di Istana Cunyang, dia secara alami tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang menjual ramuan itu dengan nama Yang Chen. Sekarang Istana Cunyang dianggap sebagai sekte yang berafiliasi dengan Sekte Suantian, Master Sekte Li tentu saja harus peduli tentang hal itu. Meskipun hampir tidak ada seorang pun di Istana Cunyang yang mengetahuinya, dan hanya beberapa orang di Sekte Suantian yang mengetahuinya, selama Yang Chen ada di sana, Istana Cunyang akan aman. Istana Cunyang adalah masalah kecil. Yang Chen menjawab, beberapa karakter kecil dilempar keluar oleh orang-orang yang ingin mengaduk air. Mereka tidak dapat membuat gelombang apapun. Hati-hati, tanggul sepanjang 1000 mil akan hancur oleh sarang semut. Jangan remehkan karakter-karakter kecil. Master Sekte Li masih bersikap seperti seorang master dan menasihatinya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Aku adalah seorang Taitianmen yang bermartabat. Bukankah aku hancur di tangan seorang junior di tahap Jidan? Ini karena dia teringat pada Yang Lan lagi, jadi Master Sekte Li pasti punya perasaan seperti itu. Yang Chen juga tercengang. Dia sudah lama tidak mendengar kabar dari Yang Lan. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang ini di keluarga Zhao. Tentu saja, Yang Chen tidak peduli apakah Yang Lan terbiasa hidup atau tidak. Dia hanya ingin tahu apa yang akan terjadi pada orang ini di masa depan, dan bagaimana cara menangkap orang ini lagi. Namun, perkataan Master Sekte Li membuat Yang Chen waspada. Seorang tokoh kecil belum tentu tidak dapat melakukan hal besar. Dia tidak mungkin membuat kesalahan seperti itu. Selain itu, jika guru bersedia, Anda dapat bersatu dengan sekte super lainnya untuk mendirikan keluarga Zhao. Yang Chen kembali tenang dan terus menyarankan, jika kamu tidak mau, anggap saja murid ini tidak mengatakan apa-apa. Hanya murid dan guru yang tahu tentang pil pemurnian hati. Istana Cunyang paling tahu bahwa bukan murid ini yang mengeluarkan resep pil itu. Segala sesuatunya tergantung pada guru untuk memutuskan. Kata-kata ini agak kasar. Jika orang lain memberikan saran seperti itu kepada Master Sekte Li, Master Sekte Li pasti curiga bahwa dia tidak punya niat baik dan ingin menghancurkan situasi yang sulit dicapai dari persatuan besar Sekte Super. Namun Yang Chen berkata demikian, itu masalah lain. Persatuan yang hebat adalah persatuan yang hebat. Selama ada rasa memiliki, tentu saja, itu demi sekte miliknya sendiri.
Demi kepentingan sekte sendiri, terkadang perlu mengorbankan sebagian kepentingan sekte lain. Ini adalah hal yang tak terelakkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ucapan Yang Chen, bahkan jika dia tidak mengatakannya, Master Sekte Li pasti punya rencananya sendiri. Namun Yang Chen mengatakannya, maksudnya, dia tidak menyembunyikannya di depan para tetua, demi sekte. Singkatnya, di mata orang-orang yang benar, apapun yang mereka lakukan adalah benar. Sekarang Penatua Li merasakan hal ini terhadap Yang Chen. Pada titik ini, tujuan Yang Chen untuk datang menemui Master Sekte Li telah tercapai sepenuhnya, dan sudah hampir waktunya untuk pergi. Bagaimanapun, Yang Chen masih datang ke sini dengan kedok kultivasi semi terpencil. Jika dia tidak muncul dalam waktu lama, itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Master Sekte Li membawa beberapa kebun obat-obatan dan dengan murah hati memberikan semuanya kepada Yang Chen. Ini adalah harta karun Sekte Suantian. Bagi muridnya, Yang Chen, Master Sekte Li masih murah hati. Terlebih lagi, memberikan lebih banyak bahan obat kepada Yang Chen akan membantu Yang Chen meningkatkan tingkat alkimianya, dan itu juga akan sangat membantu Master Sekte Li. Tak perlu dikatakan lagi, dari masalah ini, dapat dilihat manfaat apa yang akan diberikan oleh ilmu alkimia tingkat tinggi Yang Chen kepada Sekte Suantian. Tentu saja, Yang Chen menerimanya dengan hormat sambil tersenyum. Dia tidak berani menolak hadiah dari seorang penatua. Puas, ia bergegas kembali ke Istana Chunyang dengan hadiah besar untuk melanjutkan kultivasinya. Sekarang setelah Master Sekte Li diberitahu, dia yakin bahwa Master Sekte Li pasti akan memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk membuat kegaduhan. Kalau tidak, dia akan menyesali kerja keras Yang Chen. Sebagai Master Sekte dari Sekte Suantian, dia pasti akan mempertimbangkan kepentingan Sekte Suantian. Inilah yang telah diperhitungkan Yang Chen. Oleh karena itu, dalam hal ini, Sekte Suantian pasti akan menjadi pusat perhatian, dan itu juga akan membuat sekte lain membayar harga tertentu. Pada saat yang sama, itu juga dapat menyerang keluarga Zhao. Master Sekte Li memiliki cara seperti itu. Sayangnya, Master Sekte Li sama sekali tidak menyadari bahwa meskipun Sekte Suantian memperoleh banyak manfaat dan ketenaran, hal itu juga akan membuat keluarga Zhao dan sekte lainnya tidak puas dengan Sekte Suantian. Chapter 2009. Yang Chen tidak perlu khawatir tentang tindak lanjutnya, semuanya diserahkan kepada Master Sekte Li. Jika ketua sekte dari Sekte Langit Misterius yang terhormat tahu tentang konspirasi pil pemurni hati dan masih tidak bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya, maka ketua sekte ini benar-benar tidak kompeten. Jelaslah, Master Sekte Li sekarang adalah seorang Master Sekte yang kompeten. Setelah diam-diam kembali ke sekte sebagai Liu Xiang, Yang Chen sekali lagi memasuki Istana Naga untuk terus berkultivasi dan menyerap benih api. Sekarang kecepatan Yang Chen dalam menyerap benih api semakin cepat, dan para wanita juga semakin ternutrisi. Alasan mengapa Yang Chen berani menjamin kepada Master Sekte Li bahwa dia dapat memurnikan pil pemurnian hati adalah karena setelah popularitas pil pemurnian hati di kehidupan sebelumnya, sekitar 8 atau 900 tahun setelah popularitas pil pemurnian hati, setelah penelitian cermat oleh sekelompok alkemis di Sekte Kuali Pil, mereka pertama kali memurnikan pil yang dapat menggantikan sementara pil pemurnian hati. Efeknya tidak sebaik pil pemurnian hati, dan itu hanya dapat memberikan beberapa perasaan simulasi, tetapi dapat memungkinkan para kultivator untuk mengandalkan pil yang disebut pil penyembuhan hati ini untuk bertahan hidup ketika kecanduan mereka kambuh. Banyak orang memahami bahwa selama mereka dapat menahan kecanduan sekali, kecanduan berikutnya akan sedikit berkurang. Setelah terus-menerus mengandalkan pil penyembuhan jantung ini untuk bertahan dari berbagai serangan, kecanduan fisiologis pada dasarnya akan dapat diatasi. Selanjutnya, para kultivator perlu mengandalkan tekad kuat mereka sendiri untuk secara paksa menghentikan kecanduan psikologis. Secara umum, mereka yang kecanduan pil pemurnian hati tergolong mereka yang tekadnya belum sepenuhnya kuat dan memiliki disiplin diri yang buruk. Sulit bagi mereka untuk mengandalkan tekad mereka sendiri untuk melakukan ini. Para master dari Sekte Surga Misterius semuanya bertindak atas perintah, jadi mereka mungkin lebih baik, tetapi sulit untuk menjamin bahwa akan ada master yang pikirannya kendur. Menanggapi hal ini, kemudian muncul seorang pria dengan basis kultivasi pas-pasan yang juga suka meneliti dan mencoba trik-trik aneh. Ia menciptakan metode kultivasi yang agak tidak berguna dan menamainya teknik bebas dan tak terkekang. Alasan mengapa teknik bebas dan tak terkekang dikatakan tidak berguna adalah untuk kultivasi. Metode kultivasi semacam ini tidak akan meningkatkan kekuatan spiritual kultivator sedikitpun, juga tidak akan meningkatkan indera spiritual kultivator sedikitpun. Kegunaannya hanya untuk memberi kultivator semacam perasaan riang yang mirip dengan pil pemurni hati selama kultivasi. Sebenarnya, pencipta seni rahasia tanpa batas merasa senang setelah memonsumsi pil penempa hati. Ia tidak memiliki banyak kemampuan untuk memurnikan pil dan hubungannya dengan orang lain juga tidak begitu baik. Setiap kali ia pergi ke alkemis lain untuk membeli pil, ia akan ditipu. Itulah sebabnya ia begitu bertekad untuk menciptakan metode kultivasi berdasarkan perasaan itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja menciptakan seni bebas. Teknik kultivasi semacam ini memiliki efek yang sama dengan pil pemurnian jantung, tetapi tidak memiliki efek samping berupa kecanduan aura obat unik dari pil pemurnian jantung. Satu-satunya kekurangannya adalah membuang sedikit waktu kultivasi. Para kultivator sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Kecuali mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka dan perlu membuat terobosan, tidak seorang pun akan berkultivasi terus-menerus tanpa alasan. Mempraktikkan seni tanpa beban hanyalah cara untuk menghilangkan kebosanan. Dengan pil penyembuhan hati dan seni bebas, bahaya dari pil pemurnian hati akhirnya sepenuhnya dihilangkan. Yang Chen memiliki resep pil penyembuhan hati, dan Yang Chen juga ingat metode seni bebas beban. Jadi ketika saatnya tiba, ia dapat dengan mudah membantu mereka yang kecanduan untuk menyelesaikan masalah mereka.
Yang Chen tidak terlalu memperhatikan masalah pil pemurnian hati. Dia fokus pada kultivasi, tetapi dunia luar menjadi kacau karena pil pemurnian hati. Meskipun Yang Chen sudah menjelaskan melalui Istana Cunyang bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan pil pemurnian hati, para kultivator yang benar-benar memerhatikan berita ini, kecuali para petinggi sekte utama, kultivator lainnya tidak terlalu mempedulikannya. Sejenis pil yang tidak ada hubungannya dengan hidup dan mati. Setelah banyak alkemis mempelajarinya, tidak ada masalah. Setelah meminumnya, seseorang tidak hanya tidak akan diserang oleh monster gila, tetapi juga bisa mendapatkan semacam kenikmatan kultivasi. Secara khusus, pil ini mudah dimurnikan. Hampir semua alkemis dapat memurnikannya. Di mana lagi seseorang dapat menemukan hal yang begitu baik? Berapa banyak orang yang telah berkultivasi selama ribuan tahun dan mempraktikkan satu atau beberapa metode setiap hari? Bahkan orang yang abadi pun akan merasa bosan. Namun, tidak ada cara lain. Agar kekuatan spiritual mereka tidak tercampur, mereka hanya dapat mempraktikkan metode terbatas ini dari awal hingga akhir. Bahkan jika ada berbagai tingkatan metode yang diwarisi dari sumber yang sama, metode tersebut tetap sama. Ada begitu banyak hal inti, dan semua orang akan bosan. Semua kultivator memiliki satu atau lebih hobi. Sama seperti si Sanshan yang menyukai upacara minum teh, dan Sun Qingsui menyukai anggur, tujuannya adalah untuk menemukan saluran untuk menghilangkan rasa bosan dan kesepian ini. Namun seperti halnya budidaya, kadangkala orang akan bosan dengan hobinya. Kemunculan tiba-tiba pil pemurnian hati memuaskan kekosongan dan kebosanan para kultivator ini. Yang lebih penting, pil pemurnian hati membuat orang tidak khawatir dengan serangan monster gila. Bahkan jika keluarga Zhao melepaskan sejumlah besar monster di depan mereka sekarang, tampaknya mereka tidak perlu khawatir diserang oleh mereka. Ini bukanlah khayalan belaka, namun telah dibuktikan dengan jelas oleh seseorang. Beberapa pria yang sangat berani telah menerobos ke tempat uji coba dengan sejumlah pil pemurni jantung yang mereka ramu sendiri. Mereka hanyalah dewa bumi puncak, tetapi mereka sebenarnya telah hidup aman dan tentram selama 2 bulan dan mengeluarkan banyak bangkai iblis. Meskipun mereka hanya bangkai iblis bumi abadi dan langit abadi awal, itu sudah cukup membuat banyak orang iri. Setelah lebih banyak orang memasuki tempat uji coba dan secara pribadi memastikan bahwa meminum pil pemurnian hati benar-benar tidak akan menyebabkan mereka diserang oleh binatang iblis, momentum pengejaran mereka terhadap pil pemurnian hati sudah agak tak terkendali. Bukannya tidak ada seorang pun yang menyebutkan kesengsaraan iblis besar di dunia fana, tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Kesengsaraan besar seni iblis membutuhkan jenis bahan yang telah disempurnakan sendiri oleh Lin Chang dan iblis tua itu, tetapi pil pemurnian hati tidak. Setiap alkemis akan mampu memurnikannya, dan ramuan yang digunakan serta teknik pemurnian yang digunakan semuanya biasa saja, jadi tidak ada masalah sedikit pun. Mungkinkah sesuatu akan terjadi pada benda-benda yang mereka perbaiki sendiri? Banyak petani tidak mempercayainya. Orang-orang Istana Cunyang tidak akan menyentuhnya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Beberapa kultivator yang lebih berpengalaman juga tahu bagaimana menilai situasi, dan apakah itu berguna atau tidak, mereka akan menunggu dan melihat terlebih dahulu. Namun, tidak akan pernah ada kekurangan kultivator yang suka mengambil risiko dan mencari kekayaan di tengah bahaya. Orang-orang ini mendambakan imbalan memasuki tempat uji coba dengan aman, dan pada saat yang sama menyukai efisiensi kultivasi setelah meminum ramuan tersebut. Didorong oleh kedua manfaat ini, mereka menertawakan kekeras kepalaan para kultivator yang menunggu untuk melihat situasi, dan menikmati manfaat dari meminum pil pemurnian hati. Tuan yang dari Istana Cunyang tidak pernah mengatakan bahwa dialah yang menciptakan resep ramuan ini. Seseorang mencoba untuk mencegah mereka. Harus dikatakan bahwa Guru Yang Chen sekarang dianggap sebagai seorang yang berwenang di dunia spiritual dalam hal memurnikan ramuan. Terus, para kultivator yang telah meminum ramuan itu membalas, guru yang memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu diragukan lagi. Beliau tidak mengingini reputasi orang lain, dan beliau adalah orang yang sangat baik. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa ada masalah dengan meminum pil pemurni jantung, kan? Chapter 2010. Reputasi Yang Chen dalam bidang alkimia dikagumi oleh sebagian besar kultivator. Di usianya yang masih muda, ia baru naik pangkat beberapa tahun, namun ia sudah menjadi alkemis tingkat 6. Baik di dunia fana maupun alam spiritual, semua orang yakin. Dia tidak mengakui bahwa resep pil itu miliknya, yang membuat semua orang mengaguminya. Jika ada alkemis lain, dengan reputasi sebesar itu di hadapan mereka, siapakah yang akan dengan mudah melepaskannya? Hanya Grandmaster yang memiliki keluasan pikiran seperti itu. Tentu saja, ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pil ini terlalu sederhana dan tidak memenuhi persyaratan Grandmaster yang untuk alkimia. Namun, justru karena inilah Yang Chen tidak mengatakan bahwa ada masalah dengan pil pemurnian hati. Ini menjadi bukti terbaik untuk meyakinkan para kultivator yang ragu. Ya, bahkan Grandmaster yang tidak mengatakan apa-apa. Bukankah itu berarti tidak ada masalah dengan pil itu sendiri? Apalagi yang bisa dikatakan? Hasilnya, mereka yang bersikeras minum pil itu terus meminumnya, dan mereka yang tidak mulai ragu-ragu. Hal yang paling membuat mereka patah semangat adalah Sekte Surga Misterius. Sebagai sekte nomor 1 di dunia, bahkan tanpa bantuan dunia fana, sekte ini tetaplah sekte nomor 1 di dunia. Fondasinya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte kecil manapun. Pil pemurni hati sekarang begitu terkenal, dan itu terkait erat dengan tugas menghancurkan keluarga Zhao. Bagaimana mungkin Sekte Surga Misterius tidak menelitinya? Semua alkemis papan atas Sekte Surga Misterius adalah alkemis kelas 7 yang terkenal. Setelah 2 tahun melakukan penelitian dan percobaan, mereka akhirnya memutuskan bahwa tidak ada masalah dengan pil pemurnian hati. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang diumumkan oleh Sekte Surga Misterius kepada publik. Sebaliknya, beberapa orang yang ingin tahu telah menanyakannya. Sekte Surga Misterius tidak pernah secara resmi mengatakan ini.
Meskipun demikian, para petinggi Sekte Surga Misterius mengeluarkan larangan yang luar biasa. Sebelum para pengikut Sekte Surga Misterius mencapai tahap tengah alam abadi surga, mereka tidak dapat dengan mudah meminum pil pemurnian hati. Sekte Surga Misterius sangat bermartabat. Pil penekan hati ini dapat memberikan orang rasa gembira saat berkultivasi. Itu akan menyebabkan para kultivator dengan tingkat kultivasi rendah menjadi tergantung padanya dan lupa bahwa fondasi kultivasi mereka masih merupakan kultivasi itu sendiri. Hanya murid yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu dan memiliki disiplin diri serta tekad kultivasi yang kuat yang tidak akan terpengaruh oleh pil pemurnian hati dan mampu meminumnya tanpa khawatir. Alasan ini agak tidak masuk akal. Dikatakan bahwa hal itu akan menciptakan ketergantungan, tetapi itu juga merupakan kemungkinan. Tidak ada alasan kuat untuk meyakinkan orang lain. Para pengikut Sekte Langit Misterius hanya bisa menaati peraturan sekte, sedangkan orang-orang dari sekte lain tak perlu peduli dengan peraturan ini, kan? Tidak peduli seberapa tirani Sekte Surga mendalam, bisakah mereka benar-benar mengendalikan pil apa yang diminum orang lain? Terus terang saja, menurut teori Sekte Surga Misterius, bukankah yang kuat akan tetap kuat dan yang lemah akan semakin lemah? Jika benar-benar ada masalah, Sekte Surga Mendalam tidak akan mengirim begitu banyak dewa surga dan dewa mistik ke tempat ujian. Mungkinkah binatang iblis yang mengamuk itu telah berubah dan berhenti menyerang para ahli dari Sekte Surga Misterius? Bukankah karena dia telah meminum pil pemurni jantung? Ada banyak kultivator yang diam-diam tidak puas dengan Sekte Surga Misterius, jadi bagaimana mereka bisa begitu peduli? Ketika mereka melihat para ahli dari Sekte Surga Misterius memasuki tempat uji coba, mereka tidak bisa lagi menahan diri. Mereka menelan pil pemurnian hati dan bergegas masuk. Adapun rumor di dunia spiritual bahwa Istana Chunyang tidak diperbolehkan menyentuh pil pemurnian hati, hal itu telah lama dilupakan oleh mereka yang dibutakan oleh keserakahan. Istana Chunyang selalu konservatif. Bukankah mereka selalu menjadi yang pertama di dunia fana? Selain Sekte Langit Misterius, para petinggi sekte super lainnya juga sangat merahasiakan hal ini. Tidak seorang pun tahu apa pendapat mereka tentang pil ini, tetapi merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa setiap sekte telah mengirim para ahli ke tempat uji coba. Sejak saat itu, muncul kecenderungan meminum pil pemurnian hati di alam spiritual. Bahkan para kultivator yang tidak memasuki tempat uji coba akan meminum pil sebelum mulai berkultivasi. Pil itu akan membuat tubuh dan pikiran mereka senang saat berkultivasi. Baik dari segi suasana hati maupun kultivasi, pil itu akan jauh lebih baik daripada jika mereka tidak meminum pil. Apalagi yang bisa dikatakan? Para alkemis di alam spiritual juga memulai tren penyempurnaan pil pemurnian hati. Tidak semua kultivator merupakan alkemis, jadi pil pemurnian hati sangat populer. Untuk bersaing, beberapa orang telah menyempurnakan pil pemurnian jantung revolusi kedua, revolusi ketiga, dan revolusi keempat. Yang tertinggi bahkan telah mencapai revolusi ketujuh. Sekarang, kecuali beberapa orang miskin yang hanya bisa menggunakan pil pemurni jantung revolusi pertama dan kedua, selama mereka memiliki sedikit kekayaan, mereka pasti akan memulai dengan pil pemurni jantung revolusi keempat. Mereka akan terlalu malu untuk menyapa orang lain dengan pil pemurni jantung revolusi ketiga. Dengan bantuan pil pemurnian hati, para ahli itu benar-benar seperti ikan di air di tempat uji coba. Mereka bahkan mampu memasuki area inti yang sebelumnya tidak pernah berani mereka masuki dengan mudah. Beberapa ahli dari sekte super telah bergabung bersama dan telah memperoleh keuntungan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Itu cukup untuk membuat orang meneteskan air liur. Selain sekte surga misterius, para petinggi sekte utama sebenarnya bingung. Yang Chen sudah samar-samar mengingatkan mereka, dan bahkan peraturan Istana Chunyang telah memperjelas bahwa Yang Chen tidak optimis tentang pil pemurnian hati. Namun, tindakan Sekte Langit Misterius membuat semua orang bingung. Di satu sisi, mereka membatasi murid-murid yang lebih muda untuk meminum pil. Di sisi lain, mereka mengizinkan sejumlah besar ahli top untuk meminum pil pemurnian hati untuk memasuki tempat uji coba. Itu benar-benar tidak dapat dipahami. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa membiarkan Sekte Surga Misterius memonopoli masalah ini. Para alkemis tingkat tinggi dari semua pihak telah mempelajari pil pemurnian hati dan tidak menemukan masalah. Karena tidak masalah bagi para ahli dari Sekte Surga Misterius untuk meminum pil tersebut, semua orang mengikuti latihan Sekte Surga Misterius untuk saat ini dan hanya mengizinkan para ahli di tingkat Dewa Misterius untuk memasuki tempat ujian. Tentu saja, mereka tidak lupa untuk menahan diri. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli immortal misterius. Bahkan jika mereka tidak meminum pil pemurnian hati dan memasuki tempat uji coba bersama, bahkan jika mereka tidak dapat maju, mereka masih akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Tidak perlu terlalu khawatir. Semua sekte utama telah mengirim ahli-ahli abadi misterius untuk memasuki tempat uji coba. Sekte-sekte besar dan kecil lainnya mengikutinya. Selama mereka merasa bahwa kultivasi mereka sudah cukup, mereka semua akan meminum pil pemurnian hati dan memasuki tempat uji coba tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menyelidiki rahasia inti tempat uji coba itu, tetapi jika mereka dapat membunuh beberapa binatang iblis tingkat dewa misterius lagi, itu akan menjadi panen yang luar biasa. Ketika menjadi tren untuk meminum pil pemurnian hati dan memasuki tempat persidangan, Yang Chen menerima berita yang sangat tidak terduga di Istana Chunyang. Yang Chen, yang kembali ke Istana Chunyang, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dalam beberapa tahun, ia menyerap puluhan jenis benih api, sehingga basis kultivasinya melangkah lebih jauh dan mencapai alam manusia abadi tingkat 6. Dalam suasana hati yang gembira, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin memasuki dunia peta geografis pegunungan sungai bersama para wanita untuk sementara waktu, dan kemudian dia menerima pesan dari kepala istana. Seorang murid tingkat manusia abadi dari Istana Chunyang, yang berada di luar tempat ujian, kembali ke sekte dan berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan.
Setelah kepala istana menerimanya, ia mengetahui bahwa murid ini secara tidak sengaja memperoleh keberadaan Yang Lan. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Langit Misterius telah menyalahkan Yang Lan atas kehancuran Sekte Taitian di dunia fana, dan hal itu dipublikasikan di mana-mana di dunia spiritual. Setelah murid Istana Cunyang mendengar berita itu, dia tidak berani mengabaikannya. Dia segera bergegas kembali ke Istana Cunyang dan melapor kepada kepala istana. Kepala istana juga merasa bahwa ini adalah masalah besar dan segera memanggil Yang Chen untuk membahasnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.